Halo teman-teman, siapa nih yang di sini habis minum es teh 1 gelas aja udah bolak-balik ke kamar mandi? Nah, apakah teman-teman juga pernah kepikiran nih, kayak kenapa ya tubuh kita ini bisa gitu mengeluarkan begitu banyak urin? Nah, ternyata ada mekanisme yang menarik nih teman-teman di sebaliknya itu, yaitu osmosis. Bahkan mekanisme ini juga dimanfaatkan di dunia medis teman-teman, melalui obat yang disebut diuretik osmotik. Diuretik osmotik merupakan obat yang mencegah reabsorpsi atau penyerapan kembali air dan natrium, sehingga meningkatkan produksi urin atau diuresis teman-teman. Obat ini diberikan secara intravena loh, dan bersifat tidak aktif secara farmakologis. Diuretik osmotik ini meningkatkan osmolaritas darah dan filter ginjal. Contoh obat diuretik osmotik, sorbit dan manitol. Diuretik osmotik ini bekerja pada bagian nefron yang permeabel terhadap air. Obat-obatan ini juga memengaruhi berbagai bagian tubuh kita teman-teman. Sebagai contoh, diuretik osmotik digunakan untuk menurunkan tekanan intrakranial atau tekanan di dalam tengkorak, dan tekanan intraokular atau juga di dalam mata. Karena tidak dapat menembus sawar, darah otak, atau blood-brain barrier, diuretik osmotik meningkatkan volume plasma tanpa memengaruhi sistem saraf pusat. Mekanisme inilah yang menyebabkan penurunan volume cairan lokal pada jaringan saraf teman-teman. Diuretik osmotik merupakan obat yang aktif secara osmotik dan difiltrasi ke dalam tubulus ginjal teman-teman, tetapi tidak direabsorpsi kembali. Akibatnya air tertahan di dalam tubulus ginjal sehingga terjadinya diuresis. Manitol ini merupakan satu-satunya diuretik osmotik yang penting dan umum digunakan dalam praktik medis teman-teman. Selain itu juga glukosa juga dapat berfungsi sebagai diuretik osmotik apabila kadarnya cukup tinggi sehingga ginjal tidak mampu mereabsorpsinya kembali. Selanjutnya ada mekanisme kerja pada ginjal. Ketika darah mencapai di ginjal, manitol yang merupakan zat terlarut yang tidak dapat direabsorpsi menghambat penyerapan kembali dengan memberikan gaya osmotik yang berlawanan. Manitol difiltrasi ke dalam tubulus ginjal tetapi tidak direabsorpsi, sehingga meningkatkan osmolaritas cairan di tubulus. Peningkatan osmolaritas ini menyebabkan air yang seharusnya direabsorpsi tetap berada di dalam lumen tubulus. Karena paracetamol dan lengkung Henle Descendant sangat permeabel terhadap air, maka air tetap tertahan di dalam tubulus. Akibatnya terjadi diuresis, yaitu peningkatan volume urin yang dihasilkan. Selanjutnya pada mata. Manitol dapat diberikan secara intravena untuk menurunkan tekanan intraokular. Setelah masuk ke dalam pembuluh darah, manitol dapat meningkatkan tonisitas plasma darah. Peningkatan tonisitas ini menarik air dari vitreous humor atau badan kacamata ke dalam pembuluh darah. Selanjutnya, manitol beserta air yang ditarik tersebut akan diekspresikan melalui ginjal. Berkurangnya kandungan air dalam vitreous humor menyebabkan tekanan intraokular menurun. Selanjutnya, pada otak. Kalian tahu nggak sih fungsi manitol? Manitol banyak digunakan untuk mengatasi edema cerebri atau pembengkakan pada otak, dan juga peningkatan tekanan intrakranial akibat berbagai penyebab. Manitol dapat menyebabkan sedikit dehidrasi pada sel-sel dalam otak. Obat ini menarik air dari dalam sel atau cairan intraseluler ke dalam aliran darah. Air yang berpindah ke sirkulasi darah kemudian dikeluarkan dari tubuh melalui ginjal. Dengan berkurangnya cairan di jaringan otak, tekanan intrakranial menjadi menurun. Ketika mencapai ginjal, manitol akan difiltrasi ke dalam urin dan kembali menarik air bersamanya, sehingga meningkatkan produksi urin. Indikasi penggunaan manitol yang pertama itu peningkatan tekanan intrakranial akibat edema cerebri atau massa otak. Yang kedua itu peningkatan tekanan intraokular pada glaukoma akut. Dan yang ketiga itu
menginduksi diuresis untuk membantu ekskresi senyawa toksik atau metabolit berbahaya dari tubuh. Efek samping penggunaan mannitol itu dapat menyebabkan yang pertama itu dehidrasi berat akibat perpindahan cairan yang cepat ke dalam kompartemen intravaskular. Terus yang kedua itu menyebabkan gagal jantung atau memperburuk gagal jantung yang sudah ada. Yang ketiga itu dapat menyebabkan gangguan keseimbangan elektrolit akibat perpindahan air bebas ke ruang intravaskular. Yang selanjutnya yaitu gangguan elektrolit yang dapat terjadi. Yang pertama itu hiponatremia atau kadar natrium yang rendah. Yang kedua ada hipokalemia atau kadar kalium yang rendah. Yang ketiga ada hipokalsemia atau kadar kalsium rendah. Mannitol diberikan melalui jalur intravena atau infus. Sediaannya tersedia dalam beberapa konsentrasi, yaitu 5%, 20%, dan juga 25%. Artinya, mannitol 5% mengandung 5 gram mannitol dalam 100 ml larutan. Begitu juga dengan konsentrasi 20% dan juga 25%. Untuk menangani peningkatan tekanan intrakranial, dosis umum mannitol biasanya digunakan 0,25 hingga 2 gram per kilogram berat badan. Obat ini diberikan melalui infus selama 30-60 menit. Efeknya sendiri bekerja cukup cepat, sekitar 5-10 menit setelah pemberian, dan bertahan lama selama 6 jam. Selama terapi, kondisi pasien harus dipantau dengan baik. Pertama adalah kondisi fungsi jantung, karena perubahan cairan akibat mannitol dapat meningkatkan risiko gagal jantung pada pasien tertentu. Kadar elektrolit terutama natrium dan kalium juga harus dipantau secara berkala. Osmolalitas serum juga harus dipantau. Jika terjadi perubahan elektrolit yang berat, maka penggunaan mannitol harus segera dihentikan. Hal penting lainnya adalah memantau produksi urin. Setelah pemberian mannitol, jumlah urin seharusnya meningkat. Jika tidak terjadi peningkatan produksi urin, maka terapi mannitol harus segera dihentikan dan pasien harus segera dievaluasi agar dapat mengetahui apakah terjadi gangguan pada ginjal ataupun saluran kemih. Jadi, penggunaan mannitol bukan hanya memerhatikan dosis yang tepat, tetapi juga monitoring yang ketat agar terapi tetap aman dan memberikan hasil yang optimal.